Shalom saudaraku, kembali saya senang sekali bertemu dengan setiap kita. Saya tak pernah berhenti berdoa untuk setiap kita yang setia dengan program ini. Kiranya setiap kita selalu diberkati Tuhan. Nah saudaraku, hari ini kembali saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini. Ayat ke-9 firman Tuhan berkata begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, saudaraku, ada 3 hal saya mau bagikan buat kita renungkan bersama hari ini tentang bagaimana kita bisa hidup sebagai anak muda. Kenapa saudaraku? Karena hari-hari ini ada banyak anak-anak muda yang gagal dalam menjalani kehidupan mereka, sehingga mereka mudah menyerah, mereka mudah putus asa, bahkan ada yang menyepelekan kehidupan mereka, yang menganggap bahwa hidup mereka tidak ada artinya. Bahkan hari-hari ini ada banyak anak muda yang saya mau bilang bahwa mereka tidak mengerti bagaimana mereka harus hidup sebagai anak Tuhan. Saudaraku, ini yang saya maksudkan hari ini, karena 3 kebenaran ini penting sekali untuk setiap kita. Bagaimana kita sebagai anak muda meneladani cerita dalam Alkitab, bagaimana Yusuf bisa dipakai Tuhan secara hebat, secara luar biasa, bahkan bagaimana Daud bisa diangkat Tuhan, dipilih Tuhan menjadi seorang raja yang luar biasa, seorang pemuda yang hebat. Bagaimana Daniel juga, saudaraku, bagaimana dia bisa menjadi seorang yang hebat. Nah, belajar dari 3 prinsip ini hari ini, bagaimana kita bisa hidup sebagai anak muda Tuhan. Yang pertama saya pelajari dari ayat yang ke-9, Mazmur 119 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ini artinya apa, saudaraku? Kalau kita bicara tentang sesuatu yang bersih, wah, siapa kita tidak mau yang bersih? Lihat air bersih, kita tentu cari air yang bersih daripada air yang kotor, saudaraku. Lihat sesuatu yang bersih, wah, pasti kita suka sekali. Gak apa-apa sederhana, gak apa-apa gak ganteng, yang penting dia bersih. Tapi kita juga bilang begini, ngapain ganteng-ganteng tapi jorok, ngapain ganteng-ganteng, ngapain kok cakep-cakep tapi kok kotor begitu. Pasti kita tidak suka hal seperti itu. Artinya apa? Kita menyukai hal yang bersih. Amin. Nah, dalam hal ini apa saya juga mau bilang, Tuhan juga suka hal yang bersih, saudaraku. Tuhan mau kehidupan anak-anaknya itu bersih. Nah, bagaimana kita bisa hidup bersih dalam hidup ini? Hidup yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita hidup sebagai anak muda Tuhan. Yang pertama, jadikan firman sebagai standar dalam hidupmu. Untuk menjadi seorang pemudanya Tuhan, anak muda Tuhan, kita harus berbeda. Di mana? Perbedaan kita adalah kita jadikan firman sebagai standar dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Artinya apa? Iya untuk firman, iya untuk kebenaran, tidak untuk dosa. Sekali Tuhan tetap Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan tukar Tuhan dengan hal-hal yang duniawi. Jangan tukar Tuhan hanya karena cinta kita, tapi dengar baik. Mulai hari ini firman adalah pegangan kita. Firman adalah standar hidup kita. Kalau firman bilang katakan iya, iya. Kalau firman bilang tidak, tidak. Itu anak muda Tuhan. Mengapa Daniel dipakai Tuhan? Karena Daniel berkata tepat untuk terus mencari Tuhan. Yusuf untuk terus mencari Tuhan. Daud tetap memilih untuk mencari Tuhan. Artinya apa? Firman adalah standar dalam hidup kita. Saudaraku, dengar baik firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman inilah akan menuntun kita. Jadikan dia sebagai standar dalam hidup kita. Amin. Ini yang penting, saudaraku, prinsip bagaimana kita bisa menjadikan, bagaimana kita harus hidup sebagai anak muda Tuhan. Yang pertama, jadikan firman sebagai standar dalam hidup kita. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Perhatikan ayat yang ke-10. Mazmur 119 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari firman-Mu. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Artinya apa? Ini bicara dengan kata mencari, dengar baik. Di kata mencari ini bicara tentang bahwa kita harus mengutamakan Tuhan, saudaraku. Dalam Matius 6 ayat 33 firman Tuhan berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Sebagai anak muda, dengar baik, hidup kita harus mencari Tuhan. Utamakan Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita mencari sesuatu, tentu sesuatu itu penting. Ketika pemazmur berkata dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, artinya pemazmur mengerti bahwa mencari Tuhan itu adalah hal yang penting. Dalam hidup kita juga harus seperti itu. Jadikan Tuhan, cari Tuhan dalam hidup ini. Artinya apa, saudaraku? Kalau kita mencari Tuhan, firman Tuhan berkata segala sesuatu itu Tuhan akan tambahkan dalam hidup kita. Makanya dalam hidup ini utamakan Tuhan terlebih dahulu. Apapun tawaran di sekeliling kita, apapun yang mau kita lakukan, mulai dengan Tuhan.
Imani, mulai kerjakan dengan Tuhan, libatkan Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Amsal berkata, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mulai hari ini andalkan Tuhan. Utamakan Tuhan dalam apa yang sedang kamu kerjakan hari ini. Kamu boleh mempunyai mimpi yang besar, tapi ingat, libatkan Tuhan. Orang lain boleh meremehkan kamu, orang lain boleh meragukan kemampuan kamu, tapi dengar baik, cari Tuhan terlebih dahulu. Libatkan Tuhan dalam hal yang kamu kerjakan. Percayalah, Tuhan akan buat segala sesuatu dan luar biasa. Orang akan melihat Tuhan dalam apa yang kamu kerjakan hari ini. Lalu yang ketiga, yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan? Firman Tuhan berkata begini, dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan, saudaraku? Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah belajar mengimani. Dalam hidup sebagai anak muda, dengar baik, kita perlu iman. Iman yang seperti apa? Iman yang sungguh. Apa itu iman? Dalam kitab Ibrani 11 ayat yang pertama berkata begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Dalam hidup belajar mengimani. Dengar baik. Kenapa kita hari-hari ini, saya mau bilang hari-hari ini ada banyak orang mulai krisis iman. Ada banyak orang hari ini mulai meninggalkan Tuhan. Untuk apa iman kepada Tuhan itu? Tapi dengar baik, mulai hari ini, percayalah, milikilah iman yang sungguh. Karena kita percaya Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang besar untuk kita kerjakan hari ini. Mulai hari ini, mulailah dengan sesuatu dengan iman. Karena logika kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Tapi dengar baik, ketika kita memiliki iman, firman Tuhan berkata, iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Tapi dengar baik, saya mau bilang buat kita hari ini, mari miliki iman di dalam Tuhan. Sehingga sesuatu yang besar itu akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan akan genapi segala sesuatu itu dalam hidupmu. Dari tempat ini saya berdoa, Tuhan memberkati kita. Halo teman-teman, senang sekali bertemu dengan kita. Sekali lagi haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita selalu ada dalam berkat-berkat Tuhan. Sebagai anak-anak muda kita terus semangat. Sebagai anak-anak muda kita terus melangkah dengan gesit dalam hidup ini. Karena kita percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari terus dukung program ini. Saya rindu setiap kita. Mari kita dukung program ini supaya program ini terus bisa menjadi berkat buat setiap kita. Dengan cara subscribe, bahkan kalau berasa diberkati dengan video ini, silahkan share video ini biar lebih banyak lagi teman-teman anak-anak muda semua diberkati dengan program ini. Dari tempat ini saya selalu berdoa, biarlah kita anak-anak muda tetap semangat, mari raih itu di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.